Saudara, vaksinasi massal COVID-19 dilakukan terhadap tenaga kesehatan yang dilakukan secara serentak di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Di Kota Bandung, Jawa Barat, ada 3.000 tenaga kesehatan yang terdata mendapat vaksin COVID-19. Percepatan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan terus dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Dirjen P2P Kementerian Kesehatan menyatakan setelah tenaga kesehatan, pemerintah segera melakukan vaksinasi terhadap petugas pelayanan publik. Terkait vaksinasi COVID-19, Wakil Gubernur Jawa Barat U. Ruzanul Ulum mengatakan atau mengingatkan warga untuk tidak ragu menjalani vaksinasi demi mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Vaksin COVID-19 yang disiapkan pemerintah telah melalui rangkaian uji klinis yang tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan. Tenaga kesehatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga disuntik vaksin Sinovac hari ini. Penyuntikan dilakukan serentak sejak hari Selasa kemarin di semua pelayanan kesehatan. Salah satunya Puskesmas Marga Dadi, Kabupaten Indramayu. Kurang lebih 63 tenaga kesehatan di puskesmas ini mendapat suntik vaksin Sinovac untuk mencegah penularan COVID-19. Terkait dengan vaksinasi tenaga kesehatan dan penanganan COVID-19 di Jawa Barat, kami sudah bergabung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Pak Ridwan, Kang Emil. Selamat sore, Mbak Cindy. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Kompas Petang hari ini, Kang Emil. Kang Emil, ini kan di sela-sela kesibukan Kang Emil kita bisa berbincang, apalagi tadi sebelumnya sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apa yang dibicarakan dengan Presiden, utamanya terkait dengan penanganan COVID-19 di Jawa Barat? Ya, tadi seharian saya ada di istana membahas evaluasi PPKM dengan Pak Presiden karena Pak Presiden ingin mendengar langsung update-update PPKM, kemudian juga persiapan vaksin, kemungkinan ada rencana di minggu ketiga bulan ini masyarakat sebagian umum sudah bisa divaksin. Saya laporkan PPKM di Jawa Barat itu menghasilkan data-data yang sebenarnya baik, ya, kedisiplinan naik dari 50 ke 80%, rumah sakit turun, alhamdulillah dari awal bulan 80%, sekarang ke 69%, dan lain-lain. Hanya kasus aktif yang dilaporkan ternyata saya laporkan masih bercampur, Pak, dengan data-data lalu, sehingga mudah-mudahan delay data ini bisa diselesaikan sehingga yang lalu-lalu tidak usah diumumkan lagi karena mengganggu evaluasi perhitungan PPKM. Oke, PPKM ini dikritik oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu. Disebutkan PPKM tidak efektif karena toh kasus COVID-19 juga masih terus meningkat di sejumlah daerah juga di Jawa Barat. Tadi ketika bertemu dengan Presiden, apakah ada penerapan PPKM yang ingin Presiden minta Kang Emil untuk mengubahnya atau paling tidak mengimprove? Ya, jadi karena Pak Presiden kan membaca data harian ya, yang dipublikasi, tapi kan saya sampaikan tadi data hariannya tidak sama. Di lab-lab Jawa Barat itu kasus itu 1000-an per hari, tapi diumumkan bisa 3.000 karena yang sisanya kan yang masa lalu ya ada 2 minggu, ada berapa, sehingga tidak akurat. Nah, yang dititipkan Presiden adalah kalau iya begitu tolong perkuat lagi pergerakan karena pergerakan di PPKM memang masih belum maksimal. Jawa Barat turun pergerakan 36%, dan tentunya ini masih terus kita perbaiki. Pak Presiden berharap penguatan di level-level RT RW itu yang harus diperkuat dan memberikan arahan agar karantina itu digeser ke fasilitas negara, jangan lagi di rumah-rumah yang mungkin secara ukuran dan situasi dianggap kurang memungkinkan sehingga terjadi yang namanya klaster keluarga. Presiden menginginkan akan lebih kecil lagi skupnya atau skalanya menjadi mikro, jadi akan diterjemahkan seperti apa oleh Kang Emil di Jawa Barat permintaan Presiden ini? Ya, artinya penguatan pembatasan di level mikro akan saya buka dengan data yang kami punya, mana RT RW kelurahan yang memang kasusnya tinggi itu
pendistribusian pasukan, penegakan hukum itu akan kita perkuat sehingga level-level mikro ini ujungnya kan akhirnya menjadi makro dan diharapkan data-data membaik. Nah, saya sangat berharap Mbak datanya bisa bersih, bukan lagi data yang tercampur karena di luar kasus aktif Jawa Barat itu angkanya lagi cenderung membaik ya tadi. Keterisian rumah sakit, kedisiplinan, indeks kematian dan lain-lain. Sebelum kita menuju ke angka-angka di Jawa Barat, tadi Kang Emil menyatakan akan ada pergerakan penegak hukum hingga ke level mikro untuk menjaga PPKM terus berjalan. Apakah ini artinya ada pengerahan penegak hukum di tingkat RT RW untuk bisa mengawasi kedisiplinan warga? Ya, tadi salah satu arahan Presiden juga adalah memberikan penguatan oleh TNI Polri, sehingga TNI Polri nanti tugasnya dua Mbak. Satu, selain Gakum, bagian pasukannya untuk tim tracing. Karena Pak Presiden melihat rasio tracing se-Indonesia masih kurang, Jawa Barat juga saya akui karena keterbatasan masih kurang, rasionya kan masih 1:4 ya. Sementara standar WHO-nya kan 1:30. Jawa Barat sudah menambahi bulan-bulan ini sampai 500, tapi itu tidak cukup karena butuhnya hampir 5.000. Oke, jadi dengan adanya penegakan hukum hingga ke tingkat RT RW, kalau ada yang membandel warga Jawa Barat, adakah konsekuensinya, Kang Emil? Sudah Mbak, jadi kan kerumunan-kerumunan, keramaian-keramaian itu sampai sudah dipanggil dan dilakukan akan semakin diperketat di nanti? polsek. Ya, jadi diperkuat aja, dipertinggi sehingga tren yang baik ini harusnya bisa lebih baik, dan Pak Presiden meminta evaluasi apa PPKM ini dilanjutkan atau tidak. Terus kami sampaikan kita evaluasi bersama-sama di akhir, karena akhir PPKM Jilid 2 itu kalau tidak salah kan 8 atau 9 Februari. Ya. Ya. Jadi akan dievaluasi di 8 Februari ya, Kang Emil? Ya, kemungkinan mungkin ada diperpanjang Mbak, ini kelihatannya begitu. Kemungkinan akan diperpanjang. Kita sekarang bicara data di Jawa Barat, Kang Emil. Beberapa hari terakhir kita melihat Jawa Barat menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 di Indonesia paling tinggi, ada di urutan-urutan atas. Tapi Kang Emil tadi mengklaim juga bahwa tingkat keterisian rumah sakit di Jawa Barat ini turun. Bagaimana ada ketidaksinkronan data ini? Nah itu coba kita pakai logika sederhana ya Mbak. Kalau yang heboh kan harusnya rumah sakit panik ya. Karena berarti orang yang ke rumah sakit banyak. Kan enggak. Berarti, dan kalau keterisian rumah sakit itu kan nggak bisa dibohongin. Orang penuh ya penuh, kosong ya kosong kan begitu. Jadi yang betul apa? Berarti data yang diumumkan itu yang kurang akurat Mbak. Itu masalahnya. Jadi data di lab-lab kami itu cenderung stabil dan turun di 1000-an. Sementara yang diumumkan itu ada 2 kali lipat, pernah tanggal akhir Januari, mohon maaf ya, diumumkan 3.200 gitu. Itu 2.000-nya tuh kasus lama coba Mbak. Jadi kan yang realnya hanya 1.200 ditambahi 200 kasus lama, bahkan ada yang sudah sembuh. Itu kan jadi nggak akurat, orang heboh. Tapi kan tadi rumah sakit kan realitanya tidak naik. Nah berarti problem di data harian itulah yang menurut saya mohon pemerintah pusat menyelesaikan, membuat prosedur baru sehingga yang diumumkan itu betul-betul data harian Mbak. Data konkret di hari H-1 pelaporan, besoknya diumumkan. Jangan lagi sampai hari ini masih ada data-data minggu lalu, 2 minggu lalu yang ikut-ikutan ditambahkan, diumumkan di harian itu, karena jangan-jangan kan udah pada sembuh, dia diumumkan. Nah itu makanya saya meyakini itu karena tadi angka bed occupancy ratio di Jawa Barat turun, berarti orang yang dirawat kan menurun. Nah inilah satu problem yang saya sampaikan juga, mohon ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat karena kewenangan memutuskan kan ada di pemerintah pusat. Karena Kang Emil, 5 hari yang lalu bahkan ada 4.532 kasus di Jawa Barat. Kemudian 4 hari yang lalu juga 3.835 kasus. Ini tinggi sekali. Anda menyebutkan tadi kasusnya tidak seperti itu, hanya sekitar 1.000. Jadi di mana problemnya? Di mana letak problemnya ketika yang diumumkan ini sangat berbeda dengan temuan Anda? Jadi gini Mbak,
prosedur ngumumin tuh begini, saya kasih tahu ya. Kalau lab ngasih laporan ya ke pusat. Nah pusat itu dia balik kanan meminta konfirmasi lagi. Nah proses mengkonfirmasi ulang itu yang membuat terjadi delay. Makanya saran saya adalah kalau lab ngasih laporan, nggak usah konfirmasi dulu, langsung aja umumkan. Nanti kalau ada dispute, ada ketidakcocokan, itu diselesaikan dalam proses revisi kira-kira begitu. Tapi kalau sekarang karena ada prosedur lab melaporkan hasilnya kemudian dibalik kanankan lagi minta konfirmasi ke kota kabupaten, itulah titik delay selama setahun ini. Dan di Jawa Barat titik delay itu terjadi dari bulan September 2020. Jadi ditumpuk sehingga Januari ini terjadi laporan yang banyak penumpukan seolah-olah kan melejit. Padahal saya lihat data di dapurnya lab-lab itu dia lurus grafiknya dan cenderung turun. Nanti saya posting deh perbedaan itu mungkin di media sosial untuk menunjukkan apa yang diumumkan tidak menjadi realita harian yang kita baca. Jadi Anda mau menyatakan bahwa data dari pemerintah yang diumumkan itu tidak update ya dengan data di Jawa Barat, begitu Kang Emil? Ya, karena tercampur dan itu diakui dan pemerintah pusat berjanji katanya pertengahan Februari apa yang saya keluhkan ini bisa diselesaikan. Oke, baik. Kang Emil, hari ini juga dimulai vaksinasi massal tenaga kesehatan di Jawa Barat. Pelaksanaannya seperti apa sampai sejauh ini, Kang Emil? Ya, kita kan sangat bertaruh ya Mbak Cindy agar nakes ini sukses luar biasa supaya masyarakat yakin kalau nakes aja lancar dan sukses maka masyarakat umum juga akan yakin lancar dan sukses. Tapi kalau nakes ini kurang lancar banyak masalah kan masyarakat juga jadi tambah-tambah bingung. Oleh karena itu kita memastikan tidak lagi disuntiknya di puskesmas karena keterbatasan kita ingin lakukan massal-massal sifatnya. Makanya kita udah mulai nyewa gedung-gedung besar, ruang serbaguna, GSG, gedung olahraga untuk penyuntikan massal. Nakes contohnya di Bandung, di gedung Sabuga, tempat konser, itu kita pakai hari ini yang Pak Wagub ada karena saya ke Presiden, itu ada 3.000-an yang satu hari ini kita coba lakukan vaksinasi, sehingga kita berharap seminggu ke depan lah ya selesai. Nah makanya minggu ke-3 Februari, masyarakat umum sudah mulai dicicil, arahannya adalah dari Presiden pedagang-pedagang pasar dulu mungkin kita dahulukan karena interaksi sosial ekonominya sangat tinggi. Oke, Februari setelah vaksinasi kepada tenaga kesehatan selesai dilakukan di Jawa Barat. Akhir Februari ya. Akhir Februari. Terima kasih Kang Emil, Gubernur Jawa Barat telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini berbagi informasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Jawa Barat.